kalian tumbalnya. Kakak sudah dapat uang kok belum kakak? Uang untuk biaya lahir sebelum cukup. Pertama gue bukan blok, lagi ngambek dong blok-blokan dia. Intinya gue melihat karakter Jeffrey ini, gue bedah lebih dalam lagi, dan gue ambil mutual yang kita semua ini pernah ngalamin tuh apa. Dan gue rasa kita semua pernah ngalamin ketika kita mau sesuatu tapi jalannya nggak ada, gitu kan. Terus ketika kita nemu jalannya, tools yang dibutuhkan itu tidak ada. Dan ketika barangnya udah di depan kita, kesempatannya udah hilang. Itu pada dasarnya Jeffrey itu seperti itu. Jadi, dia adalah orang yang serba salah. Jeffrey itu orang yang tidak suka kekerasan, tapi berada di lingkungan kerja yang harus menggunakan kekerasan dan harus berhadapan dengan kekerasan. Dan kayaknya kita semua pernah ngalamin itu deh. Ya. Kayak mau berangkat kerja, atau let's say kita nerima kerjaan karena saudara atau karena titipan bapak atau ibu gitu. Udah kamu kerja di sini aja, masa depan jelas apa segala macam. Tapi sebenarnya apakah kita happy? Kan enggak juga. Nah, itu pilihan-pilihan yang ditentukan oleh lingkungan, tapi bukan pilihannya kita gitu. Dan ketika kita menjalani pilihan kita nggak punya kemampuan untuk kepilihan kita itu gitu. Ya. Kayak gitu loh. Gitu aja sih si Jeffrey. Oke, setelah berproses panjang bersama Jeffrey, apa yang Martinolio pelajari dari yang lo dapatkan setelah berproses panjang ya? Setelah berproses panjang. Iya, bareng sama karakter yang lo perankan. Gua mendapatkan ilmu menagih hutang. Iya. Nah, ini nih. Lagi udah. Jadi ada satu hari di Iya. mana seharusnya kita reading kan. Seharusnya kita reading, dan gue belum pernah tuh ketemu sama debt collector atau ngobrol sama debt collector. Ya itulah orangnya Kakak Agung Mano tadi. Beliaulah yang punya temen. Oh, oke. Diundang lah 2 orang. Iya. Diundang 2 teman beliau, terus kita interview. Dan Jeffrey itu hasil dari gabungan 2 orang itu. Oke. 2 orang Temannya Bang Agung tadi ya. Temannya Iya. Kakak Agung. Bukan Bang Agung yang jadi. Bukan Itu Bang kan. Agung, temennya. Temannya Bang Agung kan. Iya. Dua. Dan satu lagi sih, ilmu yang gue dapat dari Jeffrey adalah Iya. gue jadi cepet ngafalin plat nomor. Batal lah. Nggak boleh, jangan nih guys. Nggak, tapi di situ gue jadi bertambah lagi skill untuk menghadapi stunt yang lebih Iya. lebih adrenalin rush gitu. Yes. Berkat Pak CG. Yes, kayaknya kan juga ini akan ada langkah panjang Iya. dan nextnya barengan sama Magma ya dari Martinolio. Tadi kita udah lihat soalnya teasernya di depan sebelum film Tumbal Darah. Ada ini jadi setiap kali gue menerima, yuk ini nanti kita akan bikin kayak gini ya. Setiap kali denger itu dari Pak CG, gue langsung deg. Iya. Kalau sama tim style lain, yuk nanti ya udah ntar gampang, udah kayak gitu. Jadi kayak ya udah ngegampangin aja gitu. Kalau di sini deg-degan cuy, tapi hasilnya keren kan? Keren dong Martinolio. Terima kasih Martinolio. Nona, berapa katong butuh buat sesar? Mak Agnes bilang sekarang 15 juta. Seharusnya perempuan tadi paksa tuh, mah. Kalau paksa perempuan hamil, beta kasih Ella dengan film pertama aku waktu itu Woman from Rote Island yang sangat berbanding terbalik dengan kisah Tumbal Darah ini, karakter Ella ini. Terus aku juga masih base di Kupang dan aku berpikir kayak ya udah selesai kuliah bakal jadi diplomat atau lawyer gitu, tidak berpikir untuk memulai film gitu. Dan dipercayakan, ditawarin juga waktu itu sama Kak Nusa, terima kasih banyak udah di reach out sama Kak Nusa. Terus dengar Magma dengan semua yang pernah Magma buat, Kodrat, Pemikuman Setan, terus serius aku dari Kupang jauh banget ini. Terus aku bilang, terus aku harus gimana untuk bisa ikut casting? Akhirnya bilang,
mau casting online. Di situ aku ngerasa kalau mungkin Tuhan punya jalan buat aku di sini. Aku casting dan sangat berharap untuk bisa mendapatkan karakter Ella dan akhirnya lolos. Tapi waktu itu aku masih base di Kupang, terus gimana kalau setelah aku lolos apa aku harus move ke Jakarta atau bagaimana? Terus dengan totalitasnya mama bilang oh ya udah nanti diberangkatkan ke Jakarta. Aku juga ngerasa kayak oh my god. Thank you so much. Yes. Karena aku tidak berpikir bakal sejauh itu langkahku bersama Magma. Sampai di sini pun aku berpikir kayak aduh, ketemu Kak Leo, ketemu Mbak Agla, ketemu Mbak Rania, Kak Dena, Mas Doni, dan semuanya sudah sangat senior kalau mau dibilang. Terus Magma juga dengan track record yang luar biasa, box office, kodrat. Aku mampu nggak ya? Aku mampu nggak ya? Aku mampu nggak ya? Selama 1 minggu itu aku hanya bergumul bagaimana caranya aku bisa fight, bagaimana caranya aku bisa nunjukin diri kalau aku layak ada di sini. Wow. Berarti pada saat proses awal yang dilawan tuh malah diri aku sendiri dulu ya, sendiri. sebelum masuk ke Aku nggak, karakternya Ella ya. Apa aku di sini bakal malu-maluin? Apa aku di sini bakal kurang atau gimana? Aku berpikir itu dan sangat suportif, Magma sangat suportif, all cast juga sangat suportif. Aku juga waktu itu ditemenin sama Kak Agung Mano, kita sama-sama dari Kupang. Dia yang temenin aku selama Ada Kak Agung di sini. Ada. Hai Kak Agung. Diri dong, diri dong. Diri dong, diri dong. Hai, terima kasih Kak Agung. Kak Agung juga, terus aku reading dan lain sebagainya. Terus oh ternyata mereka sangat humble, mereka sangat menerima aku. Terus setelah aku diterima, apa yang harus aku lakukan? Aku harus total. Aku lihat look aku setiap hari di kaca, apakah aku cocok tidak jadi ibu hamil gitu. Dan kayaknya selalu kurang deh. Setelah aku lihat prostetik aku, wow besar banget ya perut aku. Aku bilang ke diri aku enggak. Kalau mereka udah kasih kamu kesempatan yang enggak semua orang bisa dapat, kamu harus lakuin apapun, sesusah apapun, seberdarah apapun, go ahead. Jadi aku gimana caranya untuk mendapatkan look ibu hamil, aku juga nanya-nanya ke mama, ke beberapa tante yang sedang mengandung, bagaimana kerasahan menjadi ibu hamil, bagaimana happy-nya menjadi ibu hamil. Ya aku belajar a lot sekali. Terus juga selesai dari project ini, Magma tidak meninggalkan aku. They find me manager dan Sal, kamu gabung ke sini ya. Ada Kak Surya di sebelah sana yang support aku. Jadi benar-benar mereka tidak setelah aku berhenti jadi Ella, aku berpikir kalau ini selesai, aku harus menemukan jalanku lagi, another journey-nya aku lagi. Ternyata mereka masih mencari aku dan Sal gini. That's why such an honor aku bisa hadir di sini. Bisa merasakan kehangatan di Magma, Sinemaku, Wahana, thank you so much. Aku tidak berpikir aku bakal seperti ini, tapi semua ini bukan karena aku, tapi karena Lusa, Tuhan tidak kasih kita hidup untuk injak orang lemah, Jeki. Saya nggak punya uang buat bayar utang. Saya cuma punya badan. Kalau Bapak mau, Bapak bisa masuk. Bagaimana orang mencari selamat di dalam sistem yang kadang-kadang gak ngasih banyak pilihan. Nah dari situ di ruangan development muncul tuh pertanyaan dengan situasi-situasi itu yang mau kita ceritakan itu. Seberapa jauh orang rela mau menukar nuraninya demi bertahan hidup. Itu yang coba kita kejar gitu. Dan dengan basic dasar yang tadi gue pernah nulis puisi gitu ya ketika nonton film horor banyak gitu ya. Salah satu lainnya adalah kemiskinan adalah horor yang beram gitu. Jadi buat kami itu lebih horor gitu ketika manusia harus ditempatkan di dalam sebuah pilihan di mana mereka segitu sempitnya gitu, cuma untuk sekedar bertahan hidup gitu. Nah, yang tadi teman-teman rasakan beberapa komen itu sebenarnya adalah sesuatu yang ingin kami capai. Berarti sedikit banyak saat ini lumayan berhasil ketika yang terserap adalah soal ketidakadilan, soal bagaimana orang yang punya privilege lebih yang didahulukan gitu. Karena memang
memang itu yang ingin kami coba bawa gitu ya, soal bagaimana kita terbiasa menormalisasi penderitaan gitu. Masyarakat seperti apa kita, dan itu tadi adalah teman-teman, itu adalah rasa bersalah kolektif yang muncul, yang kami harapkan muncul. Society seperti apa kita menempatkan orang-orang ada di dalam posisi seperti ini? Masyarakat seperti apa kita menempatkan ada situasi orang yang coba melahirkan anaknya saja ada di dalam situasi seperti itu gitu. Itu yang menjadi dasarnya gitu. Kami mencoba membawa realitas itu, dan ketika itu bisa berhasil membuat teman-teman sedikit terusik gitu ya, lalu sedikit berpikir, ya artinya kami berhasil gitu, mencoba membawa itu. Dan energi itu makin besar ketika ngobrol sama teman-teman Magma, ngobrol sama Mas Charles Ghazali gitu, yang rasanya tidak ada yang lebih tepat lagi gitu, karena coba aja lihat bentukannya gitu ya, bentukannya kayak gitu, Kristen pula, terus bisa bikin film kodrat gitu, kebayang kan sensitivitasnya kayak apa gitu, nggak ada gitu rasanya yang bisa membuat horor manusia seperti ini, tapi di satu sisi begitu melihat adegan-adegan gore-nya bikin kita bertanya, ini masa kecilnya gimana ini orangnya? What's wrong with you gitu? Kebayang kan range-nya kayak apa gitu? Range-nya kayak apa? Bisa di satu sisi sensitivitas keharuan yang teman-teman rasakan itu hasil dari itu tadi gitu. Ini orang sensitivitasnya lebar banget, tapi di satu sisi ngiluhnya tuh datang dari yang wow, di kepalanya ada apa ya gitu. Masih panas kan? Nah itu yang membuat akhirnya buat gue pribadi film ini jadi menarik ya. Dia bisa menghibur untuk teman-teman yang mungkin mencari maknanya lewat adrenalin gitu ya, mau mencari makna hidupnya lewat dari adrenalin, tapi di sisi lain ada layer gitu soal itu tadi, soal kemiskinan yang sebenarnya adalah horor sosial kita gitu, yang paling bisa membuat semua orang marah, semua orang berang. Lalu yang kedua adalah rasa kolektif bersalah kita terhadap situasi yang tidak adil itu gitu. Yes. Kita pasti jaga Nona, Bengkai. Kita janji, kita jaga. Saya itu butuh pertolongan sekarang. Ketertindasan, keterdesakan gitu ya, yang akhirnya kan bicara siapa orang-orang yang termarginalkan di daerah urban gitu. Akhirnya ketika ngomongin soal kota gitu dan Jakarta gitu misalkan, ya siapa yang ada di posisi itu gitu, dan kita paling mencari dulu titik marginalnya ada di mana gitu. Ya akhirnya ketemu sama orang-orang yang datang, saudara-saudara kita yang datang dari timur, itu yang terjadi gitu. Bahkan mereka cenderung terstigma gitu ya kan, terstereotip gitu, dan mereka tetap harus bertahan hidup gitu di kota dengan stigma dan segala macam marginalisasi gitu. Jadi itu dulu sih sebenarnya pegangannya gitu ya, yang paling bisa masuk ke dalam ceritanya dan bisa menumbuhkan apa yang mau kita kejar dengan pertanyaan itu tadi gitu, yang di awal tadi gitu, seberapa orang rela menukar nuraninya gitu untuk bertahan hidup. Kita perlu ada orang yang ada di dalam kepojok banget nih gitu ya kan, yang ada dalam posisi yang terpojok sekali, dan kita keluar dengan itu gitu ya di media development gitu. Tidak memikirkan soal bahwa ini beresiko atau tidak, jujur aja gitu, mungkin Cilinda bisa menjawab soal itu gitu. Kalau kami sih pada saat itu nggak berpikir begitu gitu, justru malah ya kebutuhan cerita gitu, benar-benar kebutuhan cerita gitu. Tapi mungkin kalau mencoba berefleksi dengan pertanyaan itu tadi, buat gue sih ya sebuah situasi yang paling horor quote-unquote adalah ketika yang terjadi adalah keseragaman gitu. Ya kita perlu beragam biar pasar bisa tumbuh sih. Yes, terima kasih Mas Aris untuk jawabannya. Bu Linda mau menambahkan? Silakan. Saya rasa begini teman-teman, dalam kehidupan kita apapun adalah resiko. Kita keluar pintu rumah, resikonya gede banget. Ya. Nyetir aja walaupun sebagaimana ahlinya selalu ada resiko. Tetapi justru di situ ada ruang bertumbuh tadi yang disampaikan oleh Mas Aris. Dan pada saat kami melihat tumbal darah ini, yang kami lihat adalah ruang yang begitu membiarkan ekspresi dan membiarkan keliaran yang bisa terjadi dari sebuah ide bahwa orang yang termarginalkan, apa sih yang bakalan membuat mereka itu masih tetap mau
bertahan, atau mereka akhirnya mengatakan ya udah deh, nggak apa-apa deh, apapun itu ya udah biarinin aja. Ternyata kan di dalam hidup ini tidak bisa semuanya kita biarkan begitu saja. Resiko perlu kita ambil, karena disitulah kita baru akan bisa merasakan apa yang ada di balik resiko yang kita ambil. Setiap langkah hidup kita selalu akan ada resiko, tetapi apabila kita percaya bahwa kita adalah manusia yang sudah diberikan nafas roh oleh Yang Maha Kuasa, mari kita percaya bahwa yang tadi tersentil oleh Prilly itu, kan akhirnya dia menemukan juga green flag cowoknya. Yang kita harapkan bahwa konklusinya kita akan dengan bersama-sama, mudah-mudahan dalam waktu I don't know, tetapi kan ya enggak. Jadi resiko yang diambil itu adalah sebuah ketegaran dalam kehidupan sosok siapapun yang kita percaya ada di dalam setiap manusia, dan biarkan itu menjadi bagian yang justru kita rangkul. Jangan kemudian resiko itu justru kita jauhkan atau kita buang, karena dia akan mengejar kita. Saya percaya itu. Bukan besok, bukan lusa. Tolong saya dong. Kamu datang ke tempat yang salah. Filmmaker yang lain. Salman Aristo adalah salah satu penulis favorit saya, salah satu penulis terbaik di Indonesia, bersama timnya ada Mas Arif Asidik dan wahana kreator penulis gitu. Dan kami pernah kerjasama dulu saat di salah satu stasiun TV bikin series. Jadi perjalanannya sudah cukup panjang, sehingga pada saat teman-teman datang dengan membawa ide cerita dari Tumbal Darah, jadi ide pertama untuk membuat proyek ini datangnya dari Mas Salman dan Mas Arif. Kami kemudian merasa, ini ide cerita yang dari tadi kita ngomong hampir 2 jam lebih, mau 3 jam, dan kita begitu antusias, tapi kita ngomongin horor kan ya. Padahal yang kita bahas tuh sama sekali bukan horor. Bicara soal kemanusiaan, bicara soal nilai-nilai, bicara soal ketidakpuasan gitu ya. Tapi ini paketnya horor kan? Iya, kita ngajakin lu bikin horor gitu, oke. Dan itu menurut kami menjadi satu hal yang sangat menarik. Nah dari situ kemudian kami juga kenal dengan Bu Yani, kenal dengan Umay dan Prilly, lalu kemudian melihat film-film yang mereka buat dan punya kedekatan dengan masyarakat penonton yang sangat kekinian. Mereka mengerti banyak masalah mengenai anak-anak muda di zaman sekarang. Jadi pada saat kolaborasi ini terjadi, kami dan saya pribadi sangat bersyukur karena menemukan ruang untuk kemudian bisa melakukan sesuatu di dalam genre yang sangat populer di Indonesia dan industri perfilman dunia, yaitu horor, tetapi dengan subgenre yang mudah-mudahan kembali menghadirkan pembeda, pembaru yang membuat genre ini akan tetap fresh. Yes, itu dia. Kalau pemain kita pengen tahu kalau gitu Bang Jogin, memberikan sensitivitas yang sama dan kengerian yang sama, gimana pendekatannya dari sutradara ke jajaran cast nih, sehingga semua punya warnanya masing-masing gitu. Ke cast? Yes, ke cast. Kalau dilihat bahwa cast hari ini yang datang itu punya kemampuan mereka yang sangat baik. Martinolio tidak heran pemenang Piala Citra 2 kali, saudara-saudara sekalian. Salam Ratuki, pemain baru yang baru pertama kali memegang peran utama, tapi lihat performance-nya tadi. Luar biasa, betul. Ya. Rania juga banyak ikut bermain di banyak film-film yang baik, film-film yang independen, film-film komersial, dia nggak jadi masalah gitu ya, bisa kemudian mengolah berbagai macam peran yang datang dengan baik. Ini ya nggak usah heran di banyak film yang art house dan yang tidak pun selalu keluar dengan karakternya yang unik. Doni Alamsyah bahkan sudah merambah menjadi sutradara, jadi produser ya, bentar lagi ya. Wow, di spill pertama kali. Bahwa sudah Martinolio juga sudah jadi sutradara. Dia juga sudah buat film pendek, saudara-saudara sekalian. 3 series. Jadi pokoknya pemain-pemain ini nih luar biasa. Kapasitasnya luar biasa ya. Lalu kemudian pada saat mencari karakter Chandra, kan kita bilang ini kan semua karakter ini datang dari keseharian yang masing-masing punya latar belakang. Jadi saya bilang yuk kita cari pemain yang tidak biasa tampil sebagai villain.
Lalu kemudian saya ingat satu scene di Kodrat, Agla bermain dengan sangat baik, dan 2 scene di Kodrat 1, tapi sangat baik dan meninggalkan kesan yang sangat kuat. Jadi saya bilang, kita coba yuk ngobrol sama Agla, kita tawarin jadi cegil gitu. Dan ternyata saya rasa teman-teman bisa lihat, gila beneran ya. Berhasil sekali sih. Jadi sebetulnya Indonesia itu punya banyak sekali talenta yang luar biasa. Prilly Latuconsina nggak usah dibahas lagi. Juga meraih Piala Citra, saudara-saudara sekalian. Jadi buat saya cegil asli. Jadi buat saya pribadi sangat bahagia berkolaborasi, dan mereka itu membawa banyak warna sendiri dalam kemudian menghidupkan karakter. Saya tipe yang kadang-kadang kalau syuting itu justru malah awal-awal di take 1-2 itu saya kasih mereka main sendiri. Bahkan ada yang blocking pun saya lepas, saya bilang kalian terserah aja mau kemana. Gitu. Saya tipe yang merasa reading itu perlu, tapi jangan dihabisin di reading. Kasih chance gitu buat di lapangan tuh kemudian tetap berkembang dan mencari feel-nya gitu. Dan saya tipe yang begitu karena lagi-lagi saya sangat menghargai aktor itu bukan properti. Aktor itu adalah jiwa yang hidup yang kemudian datang untuk semakin menghidupkan film, dan mudah-mudahan itu yang menjadi salah satu elemen kuat yang membuat teman-teman merasakan apa yang dirasakan hari ini. Lu bawa dokter itu ke sini sekarang. Lu kalau minta tolong nggak usah songong. Lu jangan main-main. 1 bulan dia cari tumbal, dapetnya gembel penyakitan kayak gitu. Sekalinya bayinya mati, lu nyalahin gua. Dan untuk menjalankan karakter si Iwan ini nih gitu. Dia akan, saya ngelihatnya Iwan ini adalah manusia yang terjebak, awalnya adalah manusia terjebak sama keadaan. Dia menginginkan kehidupan yang baik. Dia pengen kaya, dia pengen punya anak bersama Sandra begitu. Tapi yang hadir di film ini adalah fase di mana dia sudah terjebak di di klinik Kamboja ini, di mana dia sebenarnya gitu ada kata-katanya Iwan yang bilang gua nggak pernah ngambil anak orang gitu, dan justru kata-kata Iwan ini yang bisa mendamaikan logika saya, mendamaikan perasaan saya bahwa Bang CG, Bang Aris ngasih kata-kata ke kalimat ke saya tuh misalkan kita cuma perlu bayinya, gitu. Kita nggak salah, kita nggak bantu orang. Kalian yang datang ke sini, saya cuma membantu. Justru itu ya kata-kata yang mendamaikan perasaan saya pada saat menjalankan karakter Iwan. Karena ya Iwan, Sandra, Bakar itu adalah karakter yang sangat korup menurut saya. Kok ini ada manusia yang tega ya, yang mengambil anak orang terus dipersembahkan kepada iblis untuk mendapatkan kekayaan, itu menurut saya sakit banget. Gimana cara ngejalaninnya, saya ya udah justru kata-kata itu yang menjadi pegangan hidupnya Iwan. Kita nggak salah, kita cuma membantu. Kalian yang datang ke sini, kita cuma membantu. Kami cuma perlu bayinya. Itu yang justru yang oke. Ini kalau misalkan gua jalanin kata-kata ini gua nikmat banget yang menjalankan karakter Iwan. Itu nih. Jadi apa ya? Jadi ada kayak semacam pembenaran gitu di logika saya. Ini karakter yang sangat. Kita semua akan mati malam ini gara-gara lo. Gua masih punya tumbal. Kalau mereka sampai lepas, woi jangan lari. Kalian tumbalnya. Jadi waktu dapat karakter Ita, sebenarnya yang tertantang adalah menjadi ibu hamil gitu, karena aku pribadi juga belum pernah merasakan hamil dan punya anak gitu. Jadi challengingnya adalah gimana saya bisa merasakan punya anak gitu, apalagi ditambah dengan background yang cukup dark ya di sini, di Tumbal Darah dengan ekonomi yang sangat pas-pasan, bahkan mungkin lebih dari minus gitu. Dan terutama ini backgroundnya juga lagi pandemi gitu. Jadi waktu itu mungkin untuk mendapatkan karakter Ita ini, kebetulan mungkin aku lumayan suka orangnya tuh suka jalan-jalan kaki atau muter-muter, tapi suka ngeliatin orang-orang sekitar gitu gimana. Jadi misalkan instead of aku naik mobil, kadang aku jalan kaki, tapi nanti ntar pulangnya naik mobil. Kadang di mobil pun kita macet tuh ngeliat orang-orang di
di jalan tuh ngapain aja, Sosialnya sosialnya tuh seperti gitu ya. apa gitu. Terus mungkin juga karena hamil aku juga banyak tanya ke teman-teman aku yang dokter gitu. Gimana sih rasanya orang yang mungkin datang pertama kali untuk mau aborsi itu seperti apa? Jadi aku banyak tanyanya lebih ke psikis ya, psikis dan mental orang itu seperti apa gitu. Nah dari situ aku menyimpulkan oke, at least aku mau mupuk itu dulu karakter Ita. Dan ditambah waktu satu scene yang mungkin udah ditonton, ada salah satu kata-kata yang oke, saya udah nggak ada uang lagi, saya cuma badan. Di scene itu tuh aku pribadi dan karakter Ita tuh sangat kayak horor sekali ya hidup ini, kayak sampai akal sehat sama hati tuh udah nggak sejalan gitu, udah nggak dipikirin lagi gitu. Jadi waktu memainkan satu scene itu tuh benar-benar yang getir sekali. Kayak ini loh, ternyata horor sesungguhnya adalah hidup kita ini harus banyak pilihan mau memilih apa gitu untuk bertahan hidup gitu. Jadi sangat banyak sekali layernya meskipun ya menjadi ibu hamil, tapi ya ini sangat karakter yang sangat spesial buat Ania. Terima kasih buat Magma, Wahana dan Sinemaku bisa mempercayakan karakter itu. Kita semua akan mati malam ini gara-gara lo. Gue masih punya tumbal. Kalau mereka sampai lepas, Woi, jangan lari! kalian tumbalnya. Pertama, terima kasih dan rahayu kepada seluruh keberadaan yang menyertai Tumbal Darah. Semoga Tumbal Darah turut menyertai masyarakat Indonesia dan dunia. Amin. Karena it's so kompleks. So kompleks dan kompleksitas itu juga muncul di Bakar gitu ya. Namanya aja udah Bakar gitu. Itu kalau ditilik sejarahnya, ya kayak tadi Mas Salman Aristo ke Om Charles, ini kecilnya kayak gimana? Gimana Bakar kecilnya gitu. Yes. Nah, persiapannya tentu di hidup itu sendiri ya Mas. Di hidup itu kadang kita ketemu sama orang-orang yang memang ada isu, ada wound, ada inner odyssey yang cukup panjang dan Bakar luar biasa. Orang-orang yang di jalanan, kemudian di rumah mewah, kemudian di suatu kamar, kemudian di suatu parit, kemudian di suatu kehidupan yang dia rakit dan kemudian dia bangkit untuk membuat orang lain sakit. Gitu. Wow, yes. Itu dalam banget. Rhyme-nya bagus ya Rio ya. Dan yang menarik, Bakar ini dia perwakilan dari klinik Kamboja untuk mencari dedek-dedek bayi, kami cuma butuh bayinya gitu kan. Santai bos gitu ya. Yang kemudian Bakar abuse of power. Iya. Gitu. Jadi power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely, Bakar korup gitu kan. Akhirnya klinik Kamboja korup gitu, dengan sikapnya yang seperti itu. Nah kita tahu di hari ini itu seperti apa, ya kan. Jadi yang menarik di sini film ini menjadi sangat reflektif aku rasa tuh, horor reflektif ya. Yes. Karena jangan-jangan ada Bakar yang besar di diri kita. Aku pas peranin Bakar juga gini kamu ya. Gitu, ke Bakar, ngobrolku sama Bakar gitu. Bahkan aku ngobrol sama bini gue, dia lebih demen ngobrol sama Bakar daripada ngobrol sama gue. Gimana tuh? Itu bagian dari persiapan itu tadi. Wow. Jadi kadang dicoba di rumah gitu ya, muncul sendiri gitu lah. Karena Bakar kan gitu ya, yang udahlah dan lain sebagainya, yang udah terbuka aja langsung, nggak ada yang disimpan di belakang. Yang dia simpen di belakang itu senjatanya dia sendiri gitu, akal-akal liciknya dia. Yes. Nah, jangan-jangan aku takutnya tuh, jangan-jangan emang ada Bakar yang besar dalam diriku. Aku semoga ada Jeffrey yang besar dalam diriku gitu kan, meskipun ditawarin saya cuma punya tubuh, Jeffrey nggak ambil. Yes. Padahal Jeffrey punya banyak hal yang nanti dia akan cerita gitu kan, dan tentu gitu ya, apa katanya waktu itu ya, as above so as below. Bakar akan dapat apa yang dia dapat, Bakar akan mendapatkan apa yang dia pernah kasih ke kehidupan. Yang akhirnya tadi
ada yang ngelihat giginya kemana aja, mungkin di bawah meja kalau ada dapat door prize dari Kabel Dana. Dapat door prize-nya giginya bakar ya, siap Mas Dana. Dan CGI-nya yang luar biasa itu dan tragisnya. Orang-orang yang seperti Bakar aku rasa perlu belajar ya, jangan-jangan ada gitu, termasuk aku sendiri. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Asep. Cilinda ya Ci untuk nonton bareng gitu kan. Karena kan Cinemaku Pictures baru memproduksi horor itu satu. Jadi kita belum punya pengalaman untuk memproduksi film horor. Nah, ketika kita diajak nonton dan diajak bergabung pasti seneng banget dong, karena ini bisa menjadi ruang untuk kita bisa belajar, untuk bisa melihat karya orang lain yang memang sudah punya pengalaman banyak. Pastinya aku selalu nonton film-filmnya Bang CG, Kodrat dan semuanya. Jadi aku kayak oke mau nonton. Nah pas aku nonton pasti ada rasa penasaran, kira-kira apa sih yang mau digambarkan di film horor ini. Terus aku langsung gini, lah ini karakter ceweknya kok kayak aku bilang gitu ya. Jadi benar, bukannya cuma meng-capture yang serem-serem aja, tapi film horor ini menggambarkan banyak realitas kehidupan gitu. Pertama, sebagai seorang perempuan di saat kita udah melewati banyak tantangan hidup, pasti kan urgensi kita untuk menyelamatkan diri sendiri tuh tinggi banget ya. Jadi kadang kita ngerasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri, padahal belum tentu itu adalah jalan yang terbaik. Makanya ada di adegan-adegan awal itu aku greget banget. Aduh jangan, nanti kamu celaka. Benar gitu. Jadi ya pas nonton Tumbal Darah aku kayak, tuh kan bener, emang perempuan tuh jangan ngerasa bisa sendiri. Kadang kamu butuh teman, butuh kekasih, butuh bersandar ini gitu. Lagi curhat. Ini lagi curhat. Iya cerita, Prilly lagi curhat. Nanti saya oke. Habis itu ceritanya berjalan terus kan. Iya. Ketika ceritanya berjalan terus, tiba-tiba ada realita lagi yang digambarkan gitu. Ketika di hidup sekarang kita bisa tahu bahwa siapapun yang punya uang, siapapun yang punya power pasti bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, walaupun itu nggak adil untuk kita semua. Nah, aku rasa ini adalah pesan yang penting banget untuk ditampilkan, karena kita tahu bahwa film itu adalah media yang sangat efisien untuk kita menyampaikan sebuah pesan lewat genre apapun. Kalau pesannya kuat, aku yakin penonton bisa nangkep gitu, bahwa kita hidup di tempat, di lingkungan yang memang masih loh terjadi hal-hal seperti ini gitu. Ketika kemiskinan itu membuat kita tidak bisa mendapatkan keadilan, terus juga yang berkuasa, yang punya power bisa mendapatkan ruang yang lebih gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut aku wow, di era sekarang penting banget kita punya film genre apapun yang bisa menggambarkan realitas realitasnya gitu. Makanya aku langsung kayak oke, aku seneng banget ini. Tapi abis itu teriak-teriak lagi karena serem banget gitu, dan ditakut-takutin juga sama horornya juga dapet banget. Padahal aku sebelumnya pernah main film horor tapi tetap kaget di setiap kejutan-kejutan yang dihadirkan di Tumbal Darah ini. Jadi aku langsung ngomong sama tim, oke, ini sinemaku banget gitu. Horor tapi ada isunya, tetap kaget, terus juga ini karakter ceweknya seperti menyindir saya. Baiklah, ayo kita harus ikutan gitu. Dan gimana caranya supaya Tumbal Darah bisa diterima baik di masyarakat, ditonton sama anak muda, siapa tahu bisa terinspirasi juga sama film ini. Kami cuma perlu bayinya. Cuma bayinya. Darah, sebuah film terbaru yang memadukan horor, misteri, drama, thriller dengan action. Pertama-tama saya ucapkan salut untuk Charles Ghazali sebagai sutradara yang ternyata membuktikan dia kian matang dan detail dalam menceritakan storytelling atau gaya tutunya sangat memuaskan. Dan juga untuk para pemain yang di sini ensemble pemainnya dimulai dari Salum K, Martino Leo, Agra, Atta Lydia, Doni Alamsyah, dan Aksara Dena. Semuanya bermain dengan pas dan sangat memikat. Jadi bagi penonton yang mungkin sudah bosan dengan film horor yang itu-itu saja, di sini film horor yang beda dan memuaskan, khususnya untuk selera saya. Ini film horor
yang lebih naik kelasnya. Kalau mereka sampai lepas, kalian tumbalnya. Kakak sudah dapat uang kok belum kakak? Uang untuk biaya lahir sebelum cukup.